Hari ini saya mau share dengan Kak Ren tentang bagaimana menjadi kreatif dan produktif di tengah-tengah pandemi ini. Oke teman-teman, hari ini saya dengan Kak Ren, ya, seorang konten kreator dan juga microblogger, ya. Pokoknya beliau sibuk sih, videographer juga. Tapi hari ini saya pengen, ya sebenarnya ngobrol santai sih dengan si Kak Ren, tapi dalam ngobrol santai juga bisalah ilmu-ilmunya dibagikan buat para pemirsa di sini. Siap. Siap. Ya, oke. Jadi Oke. perkenalan dulu lah Kak Ren. Tinggal di mana, nama kakak bagaimana, sekarang lagi apa Ya, kerja. sekarang intinya sibuk ini sih ya. Apalagi pandemi gini, sebenarnya sibuknya mulai ngegeser. Mm-mm. Tadinya kan banyakan syuting, karena emang videografer kan, banyakan syuting. Cuman kan karena kemarin tuh yang sempat April ya, April tuh kita kena PSBB, terus Mm-mm. akhirnya banyak jadwal-jadwal yang di hold lah ya. Mm-mm. Tuh, terus sekarang malah beralih jadi ya itu kalau kata-kata anak-anak sekarang nih microblogger ya. Waktu itu Microblogger. beneran nggak tahu mau jadi microblogger karena dari September kan udah bikin konten-konten gini ya. Saat Mm-mm. itu belum muncul kata-kata microblogger. Iya, iya. Pokoknya bikin konten karusel aja kayak gitu. Carousel, iya betul. Joel sendiri juga mulai bikin konten kan ya microblog. Yaps, that's right. Saya baru bikin konten juga sih sebenarnya. Saya baru Hmm, bikin sekitar Juni kemarin, gitu. Oke, yang Oke. yang mengawali bikin konten apa? Joel. Saya yang mau bikin konten sebenarnya saya ada banyak banget ya video di Instagram. Tiba-tiba saya temukan satu kata, Bang Ogut bilang personal branding, gitu. Hmm, Bagaimana kita bisa bangun personal branding dan kita bisa terus berkarya daripada kita nggak produktif dan stres, ya mending bikin konten aja. Kalau kakak sendiri, oke. kira-kira kenapa kakak jadi microblogger nih? Terus kapan, sejak kapan Enggak, dia jadi microblogger? sebenarnya gue mau ngelurusin juga sih, karena bukan jadi microblogger, makanya Mhm. nggak ada tulisan microblogger di Instagram gue kan. Jadi Oh, I see. eh gini, gue itu konten kreator basically emang karena bikin konten dari dulu, dari bikin konten dalam bentuk video, Oh, foto, desain dan lain-lain gitu, I see. ya, gitu. Terus intinya karena kemarin juga tiba-tiba pandemi banyak jadwal yang ke pending, Iya, iya. akhirnya daripada nggak ngapa-ngapain, Ah, cuman kita tahu lah maksudnya cuman di rumah, hmm. kita bisa maksimalin apa sih yang kita punya kan. Iya, iya. Ini kayak kata ini IG-nya kan maksimalin diri nih. Iya, betul. Nah, Mas, jadi maksimalin diri itu berawal dari yang kita punya aja sih sebenarnya sih. betul Gitu. sekali. Dan ya udah akhirnya bikinnya kontennya dalam bentuk microblog itu, tapi bukan bukan serta-merta mau jadi microblogger sih. Oh, gitu ya. Ya, Jadi kakak itu memang tujuannya bukan menjadi microblogger ya, konten kreator, tapi nah, dalam bentuk videographer, tapi tetap bikin karosel-karosel gitu ya. ya tujuannya buat ini sih sharing aja sih sebenarnya. Tadinya Sharing. kan karena sharing apa ya, sharing keresahannya videografer tadi gitu That's berawal right. dari situ. I Terus see, habis I itu sharing juga maksudnya pedoman-pedoman hidup yang gue pegang gitu lah. Sebenarnya gitu dong sih, sharing-sharing aja, cuman dalam bentuk karusel yang dimana see. sekarang namanya microblog gitu. Yaps, I see. Oke. Jadi memang beberapa kali saya sempat lihat juga konten-kontennya kakak ya, Hmm, karusel-karuselnya memang bagus juga. Jadi memang fokus ke visual sih ya kak ya. betul. Visual dan Jadi memang beberapa vis keresahan dan ya, jawab juga. Saya juga, kakak ini juga termasuk humble sih teman-teman ya. Karena ketika saya komen dia balas, padahal followernya juga udah lumayan ke atas ya. So kakak sendiri saya lihat founder Kridea Studios, itu apa oke sih dia. kak? Dan Ya. itu bergerak di bidang apa? Jadi ya Kredia Studio itu sebenarnya agensi ya. Jadi emang kerjaan. Kalau Oh, kenapa saya kalau ngelihat akunnya Rain Frame ini cepet banget ah, naiknya dari awal ya, itu karena ah, memang aku kerjanya di dunia Instagram gitu, emang oh, udah paham lah soal algoritmanya, konten yang harus seperti apa, mm-mm, ngebahas niche segala macam. mm, Jadi Kredia Studio itu basically membuat konten buat ya brand lah ya, buat klien,
memanage sosial medianya, bikin foto, video dan lain-lain. Jadi creative agency. Creative agency gitu ya, membantu orang untuk Betul. manage apa konten-kontennya mereka ya, manage sosial medianya orang gitu. That's good. Kira-kira kakak sendiri kenapa nih tiba-tiba bisa dapat loncatan follower banyak banget ya, dari 1K tiba-tiba udah jadi 30. Saya kaget kak, saya baru lihat minggu lalu, kalau nggak salah itu baru 27 apa 28, tiba-tiba hari ini sudah 32.000. Itu kenapa bisa loncat cepat itu? Bisa bagi share sedikit mungkin ilmu-ilmunya gitu buat teman-teman yang nonton. Iya, kalau dari gue sih pribadi mungkin karena emang kontennya kena aja di niche-nya ya. Jadi membuat konten yang relate sama orang sehingga orang begitu lihat kontennya Rainframe akan merasa relate dengan apa yang dialamin. Nah, sebenarnya sih delivery-nya kayaknya ya yang penting. Jadi delivery secara dari copywriting, visual, pemilihan visualnya gitu itu penting banget. Ya. Betul. Jadi copywriting kalau perhatiin semua konten Rainframe rata-rata kan tanda tanya ya. Misalnya suka kehabisan ide gitu-gitu. Itu otomatis orang yang suka kehabisan ide akan baca gitu. Catat, tolong catat. Ya, buat teman-teman yang gitu. Buat teman-teman yang mau catat boleh, ini ilmu banget. Tadi kakak bilang delivery-nya itu penting banget ya, dari visual, dari visualnya, apalagi copywriting-nya, terus itu aja. Ya, delivery-nya itu aja sih, struktur. Kalau microblog ya, khusus microblog ada strukturnya gitu. Sebenarnya sih nggak microblog doang. Hampir semua ya di video lah. Semua yang berbentuk storytelling ada strukturnya. Jadi ada AIDA itu semua pasti udah tahu. Attention, interest, desire, sama action gitu. Jadi that's why judul harus attention catch banget gitu buat yang saat bikin judul. Jadi gini aja, kita posisiin diri kita sebagai audience waktu lagi bikin konten. Kira-kira kalau kita ngebaca judulnya, itu kita akan slide nggak? Iya, benar juga. Kalau kita sendiri aja nggak mau slide, berarti udah kurang bagus ya, gitu. Seperti itu. Bikin judul yang orang mau slide lagi gitu ya. Ini ide baru ya teman-teman. Please, teman-teman boleh catat. Saya juga akan catat ini dan saya akan coba praktekkan. Bikin konten yang relate, delivery-nya bagus, seperti visualnya harus bagus, dan juga copywriting-nya mungkin kalau bisa bagus gitu. Nah, anyway, apakah kakak punya impian di Rainframe ini kak? Entah goalnya mau bikin apa kelas gitu? Karena sejujurnya saya kan pernah komen di kakak punya salah satu konten ya. Saya bilang apakah kakak buka kelas? Karena kalau kakak buka, saya bakalan ikut. Why? Karena saya lihat kakak tipe yang idealis. Karena setahu kita banyak orang idealis itu nggak bakalan menang di sosial media. Benar nggak sih kak? Orang benar. Kalau aku ini nggak idealis. Jadi gini, gue ini nggak idealis ya, jadi gue ini idealis tapi kompromi gitu. Jadi gini, ada idealisnya, tapi kita harus lihat stream gini. Umpamanya adalah kalau aliran sungai ya, gitu. Kan banyak orang, mau jadi anti mainstream gitu ya. Jadi anti mainstream artinya melawan arus. Sebenarnya nggak perlu. Ikut aja arusnya, tapi kita misalnya orang-orang duduk nih, ikut arus duduk, kita berdiri. Jadi kita ikuti arus. Tapi tetap beda gitu. Kuncinya sih sebenarnya berbeda, bukan benar-benar wah orang lain bikin ini gue nggak mau biasanya idealis kan gitu ya. Betul. Nggak harus anti mainstream, ikutin streamnya, tapi kita jadi berbeda gitu. Kalau diperhatiin sebenarnya di Rainframe itu bedanya adalah kalau diperhatiin ya, gue nggak pernah pakai gambar yang pernah sih, cuma jarang banget pakai yang misalnya lagi ngomongin kegelisahan gitu ya. Jarang pakai gambar yang benar-benar mencerminkan orang lagi gelisah. Pasti gambarnya itu beda deh. Gambarnya beda, betul. Saya perhatikan. Kenapa? Contoh kalau itu karena sebenarnya visual itu bisa diulik lebih dalam lagi. Contohnya ya, waktu kita lihat benang kusut misalnya. Itu kan misalnya kita mau ngomongin bingung nih. Bisa dipakai dari benang kusut gitu misalnya. Jadi nggak harus ngomongin bingung terus munculin orang bingung gitu. Itu yang bikin boring sebenarnya sih. Di microblog itu yang bikin boring itu. Jadi terlalu ketebak. Semua udah ketebak kayak gitu. Oh, itu ketebak. Terus gambar-gambar ketebak. Menurut aku sih gitu ya. Terus gambar-gambar pemandangan misalnya, gambar-gambar pemandangan yang
keren gitu ya, yang misalnya gambar gunung, terus langitnya cerah dan lain-lain, itu kan bisa menggambarkan masa depan yang cerah gitu sebenarnya. Oh, yeah, that's right. Iya. Tapi ini bisa dicoba ya, cocok nggak cocok sama audiensnya ya. Kebetulan di aku cocok gitu. Ya, saya bakalan coba sih. Oke, jadi kakak ini saya lihat selama pandemi ini terus aktif ya. Saya sempat lihat beberapa di story ya, dan kayaknya nggak ada kata gua nganggur, gua nggak ada kerjaan, gua stres, nggak ada gitu. Tapi selalu menginspirasi. Kira-kira kakak bisa nggak kasih 3 tips buat anak-anak muda yang nonton di sini supaya bisa tetap bagaimana caranya supaya bisa kreatif dan bagaimana bisa produktif? Karena sehari-hari ini orang banyak mengeluh dan semua orang punya excuse-nya tersendiri. Gimana kakak bisa mengatasi ini dan kakak bisa tetap kreatif dan juga produktif? Sebenarnya sih yang pertama pasti berdoa, itu udah paling penting ya. Ya. Jadi kita jangan ngandelin diri sendiri, karena ntar ujung-ujungnya jadi stres lah gitu. Maksudnya ya berdoa, berserah gitu ya, tapi bukan menyerah gitu ya. Itu 2 kata yang berbeda. Jadi begitu kita berserah, kita artinya menyerahkan semua hasilnya kepada Tuhan lah, posisinya saat ini. Tapi dengan kita berserah, kita berarti akan melakukan yang terbaik. Jadi kita melakukan yang terbaik tanpa beban, gagal gak ya, segala macam gitu. Jadi apa yang kita punya, kita lakukan yang terbaik gitu, dengan apa yang kita punya. Itu yang kedua. Jadi yang pertama berdoa, kedua lakukan yang terbaik dengan apa yang kita punya. Ketiga, kalau menurut aku ketiga, kuncinya kreatif. Kreatif itu, tadi kan aku sempat buka polling tuh, terus ada yang jawab, kreatif itu, apa dia bilang ya, menyelesaikan masalah dengan cara yang anti mainstream. Gitu. Sebenarnya itu benar banget. Gitu. Jadi dengan kita kreatif, kita bisa overcome masalah apapun dengan cara-cara yang, mungkin orang nggak kepikiran nih. Ternyata kok ada yang kepikiran kayak gini ya. Nah itu, kreatif itu pasti kita semua masing-masing orang tuh punya. Tinggal dilatih aja. Dilatihnya gimana? Dilatihnya dengan banyak ngelihat hal yang kreatif gitu, banyak nonton hal yang kreatif juga gitu. Dengan apa yang masuk ke kita, surrounding kita nih kreatif, otomatis output kita pasti kreatif juga. I see. Berarti yang menentukan itu input ya kak ya? Betul, itu ngaruh banget. Itu ngaruh. Kalau inputnya negatif terus, outputnya pasti negatif juga. That's right. Yang pertama doa. Kadang memang kebanyakan kita itu lupa akan hal yang satu ini, yaitu berdoa. Kebanyakan orang karena dia sudah saking sibuknya, dia akan lupa untuk berdoa. Padahal ketika dia berdoa malah ide itu muncul banyak. Dan saya pun memang sudah pernah dan sangat sering ngalamin itu. Kan pasti sudah sering dengar orang bilang, lagi boker tiba-tiba ide datang. Lagi doa tiba-tiba ide datang. Jadi memang ide itu selalu datang ketika kita berdoa. Dan yang kedua, selalu lakukan yang terbaik. And third, apa tadi ya kak? Yang terakhir tadi? Kreatif. Be creative. Jadi sebenarnya sih kalau ide itu datang dari relax ya. Aku udah pernah bahas juga di konten. Jadi kalau kita paksa otak kita kerja, yang ada malah nggak dapet ide pasti. Jadi harus relax, bikin senyaman mungkin. Dan kalau kita berdoa dengan benar, biasanya mendatangkan ketenangan kan. Nah sebenarnya itu secara logiknya juga ada gitu. Jadi doa bukan berarti jadi mantra, bukan. Jadi itu kayak self healing juga buat kita lah. Self healing, I see. Bentar, saya harus sebut dulu nih biar masuk alam bawah sadar gitu. Yaitu input, teman-teman jangan pernah lupa referensi. Kira-kira yang kakak bangun selama ini dari Kridea, dari kakak punya Rainframe ini, kan 32 ribu followers nih. Itu lumayan banget. Itu ngaruh nggak buat bisnis? Terus kira-kira sudah cuan belum? Sorry kak buat pertanyaan ini. Karena ini yang menjadi keresahan banyak sekali microblogger dan content creator. Betul, kita tidak boleh berpikir ke sana. Motivasi kita harusnya berkarya. Tapi ketika orang melihat Kak Rain ini kan seseorang yang berbeda dengan gayanya yang, wah ini soft banget, dari kata-kata, dari visualnya itu soft banget. Nah, dengan gayanya kakak begini, kira-kira kakak ngaruh ke bisnis kakak, dan apakah sudah cuan? Oke, ini yang menarik nih. Jadi kita ngebahas soal cuan gitu ya. Basically, dari sebelum ada gini-ginian juga udah cuan sih sebenarnya gitu. Jadi bukan dari sini jadi cuan. Cuman gini, ini akan berbanding lurus dengan berkat ya. Saat kita jadi berkat buat orang, otomatis kita juga dapat berkat. Itu udah hukumnya seperti itu. Nah, sebenarnya kan gini ya.
kalau sempat baca juga adalah hukum gimana cara kita biar kaya raya ya. Itu sebenarnya adalah dengan cara menolong orang. Help others. Give solution to others. Itu adalah cara gimana supaya kita sebenarnya dapat, kalau gue bilang tuh dapat uang ya, jadi magnet uang. Itu adalah kasih solusi buat orang lain. Sebenarnya itu. Dengan kita sebagai microblog ya, microblog itu memberi solusi ya buat orang lain. Banyak nih yang bidangnya video, kasih tutorial video, yang bidangnya apa ya, Facebook Ads, kasih tentang Facebook Ads, yang Instagram kasih tentang Instagram. Otomatis orang akan terberkati kan, orang akan dapat solusi. Dari situ, otomatis ini hukum yang ada di universe ini ya, otomatis berkat juga akan datang ke orangnya itu. Jadi kita nggak usah takut bagi ilmu yang kita punya. Gitu. Karena ilmu yang kita punya juga toh di luar sana ada yang tahu, bukan cuma salah satu kita yang tahu. Gitu. Jadi pilihannya cuma dua, mau mereka yang bagi atau kita yang bagikan. Gitu. Dan kita kan hidup di dunia ini juga cuma sementara kan, jadi lebih baik bagiin ke orang lain gitu. Jadi kalau bikin-bikin gini bisa cuan gitu. Tapi ya itu harus ada kualitasnya. Harus ada kualitasnya. Istilahnya tetap menjadi berbeda dan pertahankan brand kita. Anyway, saya suka banget dengan Karen barusan. Saya itu suka dengan repetisi apa yang orang ngomong, saya akan ulangin supaya itu masuk ke pikiran kita. Jadi sekali lagi saya bilang bahwa yang Karen tadi sampaikan, saya ulangin bahwa ketika kita memberikan solusi, kita dapat sesuatu. Ketika kita jadi berkat buat orang, kita sendiri mendapat berkat. Dan itu juga memang saya juga sangat sering alami. Saya memang belakangan semenjak pandemi juga saya sibuk banget di sosial, kita berbagi, kita buat acara lah yang banyak. Dan nggak tahu kenapa kali berbagi pasti ada aja keajaiban yang saya alami dan saya sendiri jadi magnet. Tapi ketika 1 bulan saya nggak berbagi, saya berdoa sama Tuhan, why bulan ini kok agak berbeda? Tuhan berbalik tanya kepada saya, kamu udah jadi berkat belum? Oh gitu, hukumnya sesimpel itu ternyata. Jadi buat teman-teman yang lagi konten bikin microblog, jangan takut, kasih aja terus. Pokoknya berbagi, terus jadi berkat, terus berikan solusi, karena kita sendiri akan jadi magnet buat berkat dan cuan. Anyway, kita kan videographer ya. Betul. Ini sejujurnya saya sendiri kan sudah buat YouTube udah hampir 1 tahun, cuman karena saya lihat nggak ada terlalu perkembangan, dan sejujurnya saya nggak sekreatif kakak ya. Dan yang berikut, makanya saya lagi bikin microblog dan supaya saya dapat banyak ide gitu. Dan puji Tuhan juga saya ketemu dengan Kak Ren. Nah sekarang apa sih, ini banyak orang bikin video tapi takut banget, takut nggak berguna, takut nggak pede, takut apa ya, takut nggak dapat AdSense, takut followernya dikit, dan pokoknya banyak takut lainnya. Sedangkan saya lihat kakak ini, saya lihat relax banget, santai banget, bikin video, bikin aja. Dan bahkan saya sejujurnya sempat termotivasi terinspirasi dari kakak bikin video yang main lagunya Hillsong yang Still itu loh, Still ada itu. Jadi saya wah ini adem banget, ini orang gila banget ya gitu. Kira-kira ada cara nggak untuk how to become a videographer meskipun gue cuma pakai HP gitu loh? Ini banyak videographer udah pada nyerah karena ya mungkin kebanyakan alasnya kan fasilitas gitu. Jadi gini sih, gue ceritain dari awal berarti ya. Boleh. Karena ibaratnya orang baru mulai, kalau gue cocokin sama diri gue sekarang, berarti kan nggak fair lah. Maksudnya gue udah 7 tahun gitu di sini. Nah, kalau dari awal itu, dulu gue juga minjem kameranya, pakai CPU seadanya. Apalagi kalau sekarang itu handphone udah punya kamera yang bagus. Gitu. Sebenarnya video itu kuncinya ya, buat teman-teman yang video pakai handphone, kuncinya adalah di cahaya itu, ya guys. Jadi jangan pernah coba bikin video di tempat yang gelap aja, udah itu aja sih. Jadi bikin video di tempat yang punya resource cahaya yang cukup. Gitu. Jadi dengan resource cahaya yang cukup, handphone kita pun sebenarnya udah cukup gitu kualitasnya untuk bikin video. Itu pertama, perhatiin cahayanya. Kedua, perhatiin framing komposisinya. Framing komposisinya, coba belajar gitu. Ada yang namanya rule of third, ada yang namanya apa ya, gue lupa. Ada yang di center, jadi ada yang objeknya di center, ada yang presisi juga gitu. Jadi pelajarin komposisi.
gue akan bahas di sini karena itu ada banyak banget di Google, di YouTube. Rajin aja tuh cari composition, carinya gitu, composition teknik, gitu tuh cari. Ketiga ya perhatiin angle-nya. Kalau nggak bisa banyak bergerak, pakai tripod aja, gitu. Pakai tripod, still aja, nggak usah bergerak, tapi mainin komposisinya, gitu. Jadi komposisi yang tadi gue bilang yang kedua. Banyak cara untuk mengatur komposisi supaya enak dilihat. Sorry, contoh, Kak. Still aja. Contoh. Kenapa? Contoh komposisi, contoh. Ya, ini gue gambarin aja ya. Oke. Jadi, kalau di framing itu, nih, ini nggak tahu kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Oke, kelihatan. Ya. Teman-teman perhatiin ya, ini ilmu nih teman-teman. Daging ini. Ini jarang-jarang sih dibagiin. Nih, dapat ini. Jadi taruh objeknya itu di garis yang itu, yang ini. I see. Okay. Jadi jangan taruh di sini di tengah gitu. Oh gitu. Kalau gini, kalau di tengah itu kesannya akan formal dan serius gitu. Oh, gitu. Kalau taruh di tengah. Nah kalau mau lebih sinematik bisa ditaruh di yang tadi gue bilang ya, yang ada di garis ini. Oke. Gitu. Nah, itu contohnya ya, Jadi, misalnya kalian lagi mau YouTube segala macam, berarti bikinnya di outdoor, karena cahaya yang cukup, terus jangan jam 12 siang, karena jam 12 siang itu lampunya persis ada di atas kita. Sorry, bukan lampu, mataharinya. Itu akan bikin, itu akan bikin hard light. Contohnya hard light gini ya, kalau lihat gambar sekarang nih, ini lampunya dari depan, nih, ketutup kan, dan itu soft, itu nggak akan hard light. Tapi kalau misalnya kayak Bro Joel nih, itu lampunya kan dari atas ya. Nah, itu akan bikin bayangan di sini. Iya, benar juga ya. Akhirnya nggak ganteng gitu ya. Pantesan dari tadi saya kok minder. Kok saya kurang ganteng ya di sini ya. Si Korean ternyata pengaturan pencahayaan ya. Yang terakhir audio ya, audio. I see. Udah sih audio beli clip-on aja yang 100.000, 200.000. Ya. Udah sih cukup. Catat. Itu penting banget, serius. Ini penting, ini ilmu, karena saya lagi mau meningkatkan kualitas video. Kalau Kak Rain boleh coba cek, Kak. Bukan promosi teman-teman, cuma ngiklan video saya yang tentang percaya diri sama yang tentang memuji teman. Dari situ saya baru tahu bahwa ternyata memang lighting itu sangat berpengaruh dalam pengambilan sebuah video, ya. Lighting, audio, frame, dan angle. Komposisi. Dengan pakai handphone udah cukup tuh. Pakai handphone cukup lah ya. Pakai handphone cukup lah ya. Jadi untuk menjawab keresahan semua kita lah teman-teman yang pengen menjadi content creator, apalagi video, karena saya dengar banyak orang yang sudah mau turun ke Instagram TV karena katanya kan sudah mau dimonetisasi ya. Itu pun kalau nggak jadi gugat sama RCTI. Iya. Aku juga mau bikin YouTube nih sekarang. Lah, udah kakak belum bikin konten. Kakak belum bikin. Belum. Oh, beberapa konten. Cuman malas ngeditnya. Asli Kak, ngedit itu capek. Ya, bukan mengeluh sih, cuman 5 jam, 7 jam kalau mau menghasilkan karya yang terbaik, karena saya pakai HP bukan laptop, Kak. Laptop juga segitu kok. Oh, sama juga ya ternyata ya. Oh iya, anyway, Kakak nggak bikin kelas sudah kah? Karena kan Kakak lumayan udah 30 volts, itu udah lumayan sih menurut saya untuk bikin kelas. Jadi untuk kelas kita lagi siapin, aku sama tim lagi siapin untuk kelas. Siap-siap aja buat yang mau. Gue akan ngebahas soal personal branding dan gimana cara eksekusinya di konten. Kontennya bentuk video sama khususnya microblog ya gitu. Nanti akan ada cara yang unik. Terus ada juga buat beberapa orang. Mungkin ada free lah ya, mungkin ada yang free, tapi ada yang berbayar. Basically berbayar, tapi nanti kita lihat lah ya gitu. Nanti tunggu aja di Instagram pengumumannya kelasnya gimana, karena ini sekarang lagi disiapin gitu. Karena kita mau jualan terbaik juga kan buat yang ikut kayak gitu. Terus ini mungkin sebenarnya saya masih pengen banyak ngobrol sama kakak sih, cuman saya lihat kakak orangnya bicaranya itu singkat, padat, dan jelas, tapi berisi sih ya.
pertanyaan saya ini agak penting dan ini yang mungkin ditunggu-tunggu oleh beberapa pemirsa kita di rumah. Apakah ada strategi khusus dari Kak Rain gimana ningkatin followers 30.000 dalam 3 bulan? Sebenarnya gini sih, selain dari free juga ada niche-nya gitu. Perhatiin kita kita harus tahu mau ngebahas ini sama siapa gitu. Kalau kontennya, kalau Joel niche-nya siapa? Saya niche-nya anak-anak muda yang rebahan, gak produktif, yang cuma nge-TikTok tapi diajak untuk bisa memaksimalkan diri dan potensi dan juga produktif di sosmed. Udah spesifik belum? Niche-nya? Belum spesifik. Belum spesifik. Oke, anak muda milenial umur 20-an sampai 32-an lah. Tertariknya sama? Merekanya atau sayanya? Merekanya, audiensnya. Okay. Audiensnya itu tertarik untuk bikin konten, bikin video, bikin foto yang bagus. Berarti apa? Konten kreator atau apa? Konten kreator berarti? Actually untuk menjadi konten kreator dari mereka yang cuma goyang-goyang gak jelas, masukin ke TikTok atau Instagram, tapi mohon maaf ini kan mempengaruhi banget secara psikologi ya buat orang itu jadi. Saya nggak perlu jelasin. So saya mau jadi berbeda, saya ngajak mereka daripada lu goyang-goyang gak jelas, lu gak produktif, lu malas, lu rebahan, sini tak ajarin lu untuk maksimalin diri. Ya, jadi sebenarnya sih kalau niche ini ya, kalau Rain Frame itu niche-nya adalah videographer, atau orang kreatif lah saat ini ya, gue ngomongnya orang kreatif yang apa ya? Ya udah, that's it. Orang kreatif aja sih sebenarnya, orang kreatif anak muda, dah. Artinya orang kreatif dia pasti tertarik sama videografi, tertarik sama desain grafis. Tertarik dengan fotografi, tapi masih muda. Udah kontennya basically itu. That's why yang gue omongin, yang gue sampein, semua berkaitan dengan itu. Gitu. Jadi begitu orang-orang kreatif terus masih muda, terus baca konten Rain Frame, mereka akan merasa diajak ngomong. Karena spesifik yang pengen gue ajak ngomong tuh orang-orang kayak gitu. Jadi kreatif ya, artinya kreatif ini bukan artinya kreatif secara general, tapi orang-orang yang bekerja di dunia kreatif. Gitu, kerja di videografi, di fotografi, jadi graphic designer. Gitu. Jadi gini, basically semua orang kreatif sih. Itu yang gue percaya ya. Jadi semua orang kreatif dan punya kreativitasnya masing-masing. Sebenarnya tinggal gimana cara kita mengaktifkan kreativitas di dalam diri kita kan sebenarnya itu. Dan kalau gini nih, kita kan punya namanya audience insight ya di Instagram. Nah ternyata yang menariknya setelah gue baca itu dan dipelajarin kan 18 sampai 24 mostly konten yang orang yang baca konten aku. Tuh. Nah 18 sampai 24 berarti mereka lagi ngapain? Sekolah, kuliah, kerja. Baru mau mulai kerja, gitu kan? Nah itu aku akhirnya makanya ngebahas juga tentang kuliah, tentang kampus, tentang gimana cara dapat kerja, dan itu super relate. Kenapa? Karena memang yang mantengin konten-konten Rain Frame ya segitu. Nah itu pentingnya kita ngebaca data. Jadi setelah kita udah nentuin, bikin, lempar ke audience, lihat feedback, evaluasi, bikin, lempar, evaluasi, bikin, lempar, dan seterusnya kayak gitu. Gitu. Itu akan upgrade terus. Nah kalau Joel, niche-nya kerjanya apa? Anyway, niche spesifiknya saya itu adalah konten kreator sih sebenarnya. Konten kreator, microblogger, dan juga videographer. Kenapa? Karena saya ini hari-hari ini baru saya ingat kembali. Saya itu dulu pecinta film, video, dan saya suka main drama dari kecil. Tapi gara-gara alasan kerja dan sosial, saya tinggalkan potensi ini. Tapi ketika masuk masa pandemi, tiba-tiba muncul lagi. Saya suka nge-YouTube, saya suka bacot di depan, mohon maaf kasar. Saya suka ngebacot di depan video, suka ngebacot di depan orang, dan kadang lupa diri. Karena memang saya sanguin banget sih. Saya sanguin, tapi ada melannya juga untuk bisa ngimbangin. Habis ngomong, dengerin. Habis ngomong, dengerin. Ya, jadi kalau ditanya niche spesifiknya, berarti saya jawabnya tolong diperbaiki Kak Rain. Niche spesifik saya adalah para konten kreator. Para konten kreator yang mau bikin microblog dan juga video.
supaya lebih produktif di Oke. sosmed. Please koreksi kalau salah, Kak Ren. Oke, itu udah cukup ini sih, udah cukup spesifik sih. Terus berarti yang mesti diimbangin adalah kan umurnya, umur Oke, audiensnya berapa umur audiens. gitu. Ntar tinggal dilihat Mm-mm. si konten kreator ini kan punya hidup ya. Yap. Ini buat teman-teman juga yang lagi nonton, Mm-mm. semua market atau audiens kita itu punya hidup yang lain. Ya, contohnya gini, aku ngomongin tentang orang kreatif. Ya. Tapi kan orang kreatif ini punya kehidupan, either dia anak masih jadi anak, entah dia jadi kakak atau jadi adik. Artinya mereka punya kesulitan lain. Nah, disitulah kita bisa kreatif utak-atik konten yang relate dengan kehidupan audiens kita. Nggak Gitu. melulu bikin konten yang niche-nya kayak contoh saya self development. Berarti saya ngomong terus tentang self development dan edukatif. Nggak melulu ya? Nggak harus. Oke. Ya, karena kan mereka juga butuh hiburan kan. Kalau pernah perhatiin di konten aku juga yang ngomongin karena wanita ingin gitu kan. Terus ternyata itu prank. Itu konten prank. Iya. Itu kan sebenarnya ini aja sih karena apa ya? Aku pikir karena orang-orang sometimes juga butuh hiburan gitu loh. Betul. Jadi kita kalau cekokin yang serius terus juga kan kasihan. Iya, benar. Sekali-sekali lah gitu. Iya. Makanya saya bikin video Fly Me to the Moon buat teman-teman yang boleh nonton, boleh cek. Nggak promosi, saya cuma ngiklan. Ya, jadi sama aja kayaknya. Iya. Kayak tadi kan Joel pernah ada sebut kayak sanguin, melankolis gitu ya. Iya. Itu kan berarti sesuatu yang aku rasa juga banyak yang belum tahu juga sih. Karena kalau aku pribadi koleris. Aku koleris. Saya nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan. Jadi, tenang banget, kalem, deep gitu. Kayak melankolis saya lihat nih si Koko ini. Aku koleris doang. Gitu. Jadi nggak ada yang lain. Nggak ada melankolisnya. Ya, kalau orang kan rata-rata dua ya. Iya, betul. Ada melankolisnya saat tertekan ya. Saat tertekan jadi koleris melankolis. Nah, hal-hal kayak gitu mungkin yang bisa dibahas gitu. Kamu yang mana misalnya. Itu kan sebenarnya sebagai konten actually dan itu sangat berguna buat orang-orang gitu loh. Begitu tahu karakter kita apa, kita jadi tahu kenapa kita begini kan. Kadang-kadang kita bingung kok gue begini banget ya. Ya mungkin karena karakternya begitu. Gitu. Ya itu ide tuh. Itu ide, betul itu ide. Mas, saya sudah langsung kebayang kekuatan dan kelemahan sanguin, kekuatan dan kelemahan koleris, kekuatan dan kelemahan plekmatis dan juga melankolis. Dan itu kalau saran aku ya, itu bisa dibagi jadi ini, jadi apa ya? Dibagi jadi series nanti. Series. Jadi jangan ngebahas langsung semuanya gitu kan. Ngebahas dulu misalnya koleris, contohnya siapa. Sanguin contohnya siapa dan I see. Anyway, saya bikin series cuman sejujurnya ini belum selesai nih. Anyway, saya share di sini juga biar kakak kasih masukan juga. Saya bikin seri pertama kan maksimalin diri. Seri pertama adalah mengenal diri, seri kedua adalah mengenal kekuatan. Seri pertama tadi 20 episode sudah selesai. Seri kedua ini adalah mengenal kekuatan dan kelemahan, kemungkinan 30 apa 35. Jadi bagus. Iya. Bagus banget itu. Seri 3 mengenal jiwa, karena kebanyakan orang tuh nggak kenal jiwanya dia. Dan yang keempat, mengenal tujuan dia, baru kemungkinan bagaimana menjadi content creator, personal brand. Yang penting sih, misalnya dibagi series tuh, cuman kalau microblog ya, ini kalau microblog ya, cuman 3 microblog misalnya. Jadi 3 part, selesai. 3 part, selesai. Dan kalau aku bikinnya, biasanya nggak berurutan. Jadi misalnya, ada segmen nih, kalau kita ngomong TV itu segmen ya, misalnya segmen bikin video gitu doang. Ya udah, itu bisa mungkin bulan depan baru ada segmen itu lagi gitu. Ntar 2 bulan lagi baru ada segmennya. Padahal berkelanjutan. Jadi kalau aku biar nggak bosan selang-seling gitu. Tapi itu cara lah. Itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, tergantung audiensnya aja. Oke. Ya, Oke, ada pesan-pesan terakhir kah mungkin 3-4 hal yang kakak mau sampaikan untuk closingnya kita hari ini? Buat saya nggak perlu panjang lagi, ini udah cukup banget ilmu ini juga. Saya mau habis ini saya akan putar lagi kemungkinan besok atau lusa untuk repetisi biar saya lagi. Kalau buat content creator intinya kita harus satu konsisten. Jadi konsisten dalam bikin karyanya, tahu goalnya mau kemana, gitu tujuan dari kita berkonten itu seperti apa. Terus kemudian kreatif, karena nggak semua orang langsung berhasil gitu. Aku sendiri kan buat konten juga udah lama sebenarnya.
Jadi ada proses, jangan lupa berproses. Aku juga lagi mau bikin konten itu tentang lupa berproses. Banyak orang langsung lihat orang udah di atas gitu. Lupa kalau orang-orang itu juga mulainya dari berproses gitu. That's right. Jadi buat teman-teman yang apalagi yang seumuran aku, di bawah aku, belajar untuk tahan sama proses gitu. Nikmatin proses, karena nanti begitu hasilnya dapet akan indah gitu. Karena kalau kita dapetnya instan juga kita nggak akan menghargai apa yang kita udah raih. Betul banget, benar banget. Gitu sih. Itu benar banget. Oke, nah ini yang dari tadi ditunggu-tunggu, akhirnya ada pertanyaan juga. Izin. Udah closing juga. Sorry. Oh gitu. Oh. Gak bisa. Bisa juga orang koleris bercanda ya. Bisa Ya astaga. Bisa karena selama ini orang menganggap koleris itu is workaholic dan target oriented. Nggak harus ya. Itu benar, tapi nggak harus. Iya, nggak harus workaholic dan gila kerja, mau bekerja terus, harus bisa bercanda. That's good, Kak. Itu personal brandingnya Kakak juga, itu bagus. Oke, saya bacain. Izin Bang. Bang Mahmud, Bang Ren, personal branding itu bisa sama nggak gayanya, Bang? Maksudnya 2 orang atau lebih itu bisa sama personal brandnya. Kak Ren ngerti nggak ini pertanyaannya? Ngerti sih, bisa jawabannya. Jawabannya bisa. Jadi bisa, tapi pasti ada bedanya gitu. Jadi gini, contohnya siapa ya? Let's say Abang Ojol gitu ya. Gue mau bikin personal branding gue sebagai abang ojol, contohnya. Tapi kan banyak banget abang ojol di luar sana kan. Yang let's say mau bangun personal branding juga untuk jadi abang ojol. Tapi abang ojol yang seperti apa? Abang ojol yang dari aku ngomong ini aja deh, aku ya. Abang ojol yang dari Chinese misalnya. Chinese abang ojol, terus apa? Hobinya main gitar. Nah, gali terus. Gitu. Jadi gali terus ke diri kita. Semakin kita jujur sama diri kita, itu akan semakin membedakan kita dengan personal branding orang lain. Tapi kalau kita aja nggak berani jujur, artinya, oh gue nggak mau nih mengangkat misalnya ras gue gitu misalnya. Takut ini, takut itu. Gue nggak mau ngangkat hobi gue nih, takut ini, takut itu. Itu kita personal brandingnya bakal sama yang lain. Gitu. Jadi jujur terus sama diri sendiri, gali apa yang unik dari gue ya, apa yang unik ya. Gitu. Karena pasti ada bedanya. Berusaha apa adanya lah ya, Bang Ren ya. Betul. Jangan takut kata-kata orang lain. Ini saya mau sambungin nih pertanyaannya dia dengan yang Bang Ren udah jawab. Saya ini kan orang Kupang ya. Orang berpikir bahwa Kupang itu, orang generalisasi bahwa Kupang itu pasti kasar, temperamen, stereotype gitu. Jadi orang Kupang itu udah pasti kasar dan kalau kemarin gue ketemu satu mikroblogger yang dari Papua gitu, dan gue langsung lihat, wah ini sih bagus banget nih, karena dia pakai juga bahasa Papua ya, dan menurut gue itu yang jadi beda, itu yang jadi stand out dari orang lain. Hal-hal yang bikin kita beda, itu yang bikin kita justru kelihatan gitu. Jadi nggak usah malu gitu, karena sebenarnya sih semua pasti ngelewatin lah fasenya pernah malu segala macam. Cuman ternyata nggak penting juga gitu, karena gue juga dulu gitu kan, ternyata nggak penting gitu, malah rugi sendiri. Sikat aja, iya benar-benar. Saya makanya lagi bikin tagline orang timur baik banget, kata Bang Iqbal. Terima kasih Bang Iqbal, ini teman ngopi saya, dia manajer juga di beberapa kafe, nggak bicara personal branding sih, dan kedai kopi. Ya, nah jadi oke lah, berarti saya sendiri punya tagline. Apa ini tagline atau apa sih? Saya suka bilang gini, sadap. Karena kan orang timur itu suka kalau mengagumi sesuatu kayak anja, bukan maki dong. Tapi itu mengagumi, anjay, keren banget. Nah, sadap gitu orang timur. Nah, itu saya lagi bikin itu, dan puji Tuhan sudah beberapa orang ikut-ikut gitu. Sadap si Apri gitu. Seperti itu. Sebenarnya ini kan, karena kayak Atta Halilintar juga, misalnya dia bilang Asyap gitu ya. Mau semua orang bilang dia misalnya alay atau gimana, tapi itu adalah personal branding yang kuat. Personal branding, betul sekali. Ya, KKI itu personal branding yang kuat gitu. Terlepas dari suka nggak suka, tapi personal brandingnya kuat gitu. That's right. Wah, mantap banget ini ilmunya malam ini, teman-teman. Pokoknya nonton lagi habis ini. Saya bakalan share ya beberapa kali, teman-teman mesti nonton. It's cool, it's very good ya. Oke, sorry. Pertanyaan terakhir untuk menutup acara kita pada malam hari ini.
apakah personal branding itu kalau kita menunjukkan satu dua kelemahan kita nggak apa-apa. Kayak contoh Bang O itu kan dia ngerokok ya di depan kamera. Nah kalau saya pribadi, saya sangat benar-benar nggak setuju dengan orang ngerokok di depan kamera. Saya punya alasan karena saya educator. Saya tahu itu mempengaruhi alam bawah sadar siapapun yang menonton. Tapi apakah menurut Bang Rain nggak masalah kalau seseorang menunjukkan personal brandingnya itu, tapi ada polaritinya lah, ada negatifnya juga gitu. Is that okay? Ini sebenarnya beda ya, kekurangan sama prinsip ini beda gini. Kalau udah ngomongin ngerokok, kita ngomong cara berpakaian ya, berarti juga sama ya kurang lebih ya. Itu kan prinsipal. Orang-orang beda dan aku nggak akan komen tentang itu karena itu pilihan masing-masing. Ya. Terus banyak juga di konten aku banyak yang salah. Misalnya ngomong di kelas gitu ya, itu kan harusnya di spasi. Dulu banget tuh aku misalnya masih digabung gitu ya, itu kan salah. Itu adalah hal-hal manusiawi yang ya karena ini yang bikin orang gitu, bukan robot. Nah itu nggak masalah. Jadi nggak usah, aduh gue salah nih, gue harus terlihat perfect. Nggak, karena sebenarnya ya, kenapa personal branding lebih gampang naik growth-nya? Karena ada cacat. Menarik ya. Jadi orang itu personal akan branding lebih relate naik kalau ada cacat. Ya, jadi arti gini, karena ada cacat-cacat manusia. Manusia itu nggak bisa 100% sempurna. Iya. Pikiran semua orang akan menerimanya seperti itu. Nggak ada manusia yang 100% sempurna. Akhirnya, kalau kita kasih sedikit-sedikit cacat gitu ya, bahkan mungkin disengaja gitu. Mungkin kualitas gambarnya jelek, tapi isi kontennya bagus, ya nggak apa-apa gitu. Atau gambarnya bagus, isi kontennya jelek misalnya, ya nggak apa-apa gitu. Contoh. Tapi ini bukan contoh yang bagus sih, karena isi konten harus bagus. Tapi maksudnya gini, kita salah ngomong misalnya. Salah ngomong, salah nulis, salah caption, ya nggak masalah. Itu manusia. Dan itu yang bikin kita jadi lebih relate sama audience. I see. Thank you loh. Gitu. Ini teman-teman kalau perhatian ini benar-benar ilmu banget. Ini daging banget. Jadi saya merasa tercerahkan hari ini. Ya. Terang. Iya, terang. Thank you, sir. Terima kasih banget, Kak Ren. Thank you juga sudah kasih kesempatan buat share di serial Produktif Talk kita. Dan sampai ketemu nanti di podcast yang akan kita buat di rumah.